Lover, salam literasi. Oke, kali ini kita ada di acara Perpusik, Perpustakaan Asik. Kali ini kita akan membahas program inovatif Perpusdes Insan Kamil Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, yaitu Lomba Buku Jenik. Nah, di tengah-tengah kita sekarang telah hadir Bapak Kepala Desa Sukaraja, Pak Yusuf Kohar. Selamat pagi, Bapak. Pagi, Jen. Kepala Perpustakaan Insan Kamil Desa Sukaraja, Ibu Indri. Selamat pagi, Ibu. Pagi. Dan juga hadir para finalis Lomba Buku Jenik yang pastinya sangat cantik-cantik. Selamat pagi, Teteh. Books Lover, mungkin kalian pada penasaran kan, apa sih maksud dan tujuan Lomba Buku Jenik ini diadakan? Nah, untuk pertama saya akan tanya dulu ke Pak Kadesnya langsung. Bapak Kades, apa yang melatar belakangi Lomba Buku Jenik ini? Dan sejauh mana dukungan Bapak terhadap program Buku Jenik ini? Terima kasih Jeng Eni. Sebenarnya kita agak deg-degan juga kalau hostnya cantik-cantik seperti ini, apalagi seperti finalis nampak segar-segar, kepala ya seperti itu. Tapi hari ini mungkin kita akan menjelaskan tentang latar belakang daripada adanya buku Jenik ini. Sebenarnya ini yang menjadi inisiator dan pelaksana adalah perpustakaan itu sendiri. Kemudian ini adalah bagian daripada inovasi perpustakaan yang tentunya hal ini sangat positif sehingga kami dukung semaksimal mungkin, karena tujuan dari mereka adalah bagaimana menumbuh kembangkan kembali kesadaran masyarakat tentang pentingnya membaca buku dan datang ke perpustakaan itu sendiri. Dan masih ingat di benak kita dan di telinga kita bahwa perpustakaan atau buku merupakan jendela dunia. Ini adalah sebuah gambaran bahwa dengan membaca buku kita bisa menggeluti menjalani hidup dengan sebaik-baiknya. Untuk hal tersebut, makanya perlombaan buku Jenik ini tentunya kami dukung semaksimal mungkin. Dan mohon maaf saja mungkin kalau pada kegiatan pertama ini tentunya kita belum terlihat seperti sesuatu yang luar biasa, tetapi mudah-mudahan ini merupakan awalan bagi kita untuk bisa lebih mengeksplor lagi. Kemudian juga teman-teman dari perpustakaan kami ucapkan terima kasih, karena terus terang saja di hari ini, zaman milenial, itu orang yang mengurus perpustakaan itu sendiri sebenarnya sudah pada segan, sudah pada enggak mau. Alhamdulillah hari ini masih ada orang yang berdedikasi, mempunyai keinginan untuk menjadi pengelola perpustakaan yang hari ini minat dari masyarakat sangat kurang. Nah, sehingga kami mengucapkan terima kasih dan tentunya berharap kepada Ibu Kepala juga untuk meningkatkan profesionalisme di lingkungan perpustakaannya itu sendiri, karena ini akan terus kita berhadapan dengan tantangan-tantangan ke depan, terutama di era globalisasi ini yang semuanya serba canggih, main internet segala macem, sehingga terkadang buku kalah sama Google gitu ya. Itu mungkin Neng Eni yang kelihatan sekarang tampak cantik, jadi kita juga agak deg-degan menjelaskannya gitu. Mungkin hanya sekilas dari pemerintah desa. Di tengah pandemi ini, seperti yang kita tahu, banyak sifatnya pelayanan publik seperti perpustakaan tetap harus menghentikan sementara kegiatannya. Tapi seperti yang saya tahu, Perpusdes Insan Kamil ini masih tetap bisa berkegiatan walau dengan cara yang berbeda. Dengan salah satunya yaitu dengan cara menyelenggarakan Lomba Buku Jenik ini. Dan Lomba Buku Jenik ini kesannya mirip seperti lomba model ya Bu ya. Bu Indri, program Buku Jenik ini adalah program yang sangat inovatif menurut saya. Dan tentunya Books Lover ingin tahu nih Bu, apa sih maksud dan tujuan diadakannya Lomba Buku Jenik ini, dan apa sih yang Ibu harapkan dari program buku ini? Terima kasih Teh Eni. Sebelumnya mungkin tadi sudah sebagian Pak Kades sudah menjelaskan, yaitu tujuan dari program perpustakaan ini yaitu untuk meningkatkan minat baca masyarakat.
Seperti yang kita ketahui, karena minat baca masyarakat ini terus menurun, orang lebih mengandalkan Google ya atau YouTube, padahal buku ini adalah hasil riset yang kebenarannya itu sudah pasti gitu ya. Beda dengan kita melihat seperti di YouTube atau di Google, semua orang itu bisa membuat cerita ataupun resep atau apapun itu gitu. Nah, untuk itu di program kali ini, Buku Jenik ini, kami berharap para peserta ini bisa mengajak masyarakat bagaimana caranya membaca dengan menyenangkan gitu. Kemudian kami juga menekankan kepada para peserta Buku Jenik ini untuk mempublikasikan kepada masyarakat pentingnya membaca buku. Karena dengan membaca buku itu, yang pertama kita bisa memperoleh pengetahuan, kemudian juga wawasan, kemudian juga banyak ilmu yang mungkin tidak semua ada di media sosial. Nah, dengan ini saya ucapkan terima kasih kepada para finalis ini yang sudah ikut berpartisipasi dalam program Buku Jenik ini. Semoga kedepannya para milenial ya, boleh dikatakan para milenial, anak muda ini bisa menginspirasi banyak orang bahwa dengan membaca itu kita bisa membuat kita pintar. Hai teman-teman finalis yang cantik. Sebenarnya kita sama-sama finalis lomba Buku Jenik ini, tapi sayangnya saya nggak masuk 3 besar. Tapi nggak apa-apa. Sekarang kita akan berbagi pengalaman aja ya. Apa yang mendasari kalian ikut lomba ini, dan apa pandangan kalian tentang perpustakaan Desa Insan Kamil ini. Tapi sebelumnya perkenalkan diri dulu ya, dari mulai Teteh Karisma. Terima kasih ya Teni. Perkenalkan, nama saya Karisma Kusuma Putri. Saya lulusan kebidanan dan sekarang saya bekerja sebagai bidan. Prestasi yang pernah saya raih adalah finalis Mojang Kabupaten Sukabumi 2018, Duta Pendidikan Kesehatan 2019. Sekarang saya langsung izin menjawab aja ya Teh. Tujuan saya mengikuti lomba fotogenik ini adalah saya sebagai generasi muda ingin meningkatkan dan menyadarkan kepada masyarakat bahwa membaca itu penting. Membaca itu dapat meningkatkan kualitas hidup manusia. Seperti yang Bapak Kades tadi sampaikan, buku adalah jendela dunia. Jadi di buku itu tersedia berbagai macam informasi. Kalau misalnya kita malas membaca buku, kita juga akan tertinggal beberapa informasi bagaimana kita bisa menyelesaikan macam-macam persoalan dari mulai politik, sosial, ekonomi kalau kita tidak mendapatkan informasi tersebut dari buku. Kalau pandangannya tentang perpustakaan Desa Insan Kamil itu apa? Menurut saya perpustakaan Desa Insan Kamil ini sangat nyaman ya, dan sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan sumber informasi. Karena kan perpustakaan itu adalah gudangnya informasi, dan menurut saya sendiri, saya jadi sekarang gampang banget ya, nggak beli buku keluar, nggak usah pinjam jauh-jauh, cukup ke perpustakaan Desa Insan Kamil aja. Untuk yang kedua boleh Teteh Tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Marisni. Saya saat ini adalah mahasiswa S1 Ilmu Perpustakaan di Universitas Terbuka semester akhir, dan saat ini juga saya bekerja sebagai pustakawan di SMA Negeri 4 Kota Sukabumi. Untuk pertanyaan yang pertama tadi, Apa sih yang mendasari Teh Tiara ini tertarik ke lomba? iya, kalau untuk saya pribadi, alasan saya tertarik untuk mengikuti lomba Buku Jenik Perpus Desa Kamil ini, yang pertama tentunya untuk menambah pengalaman. Karena jujur saya sebelumnya belum pernah mengikuti lomba yang bisa dikatakan sangat mudah sekali. Kita hanya tinggal memposting foto, namun kita juga di sisi lain kita mendapat informasi yang sangat banyak dari buku yang kita baca. Nah, lalu tadi seperti yang Teteh Karisma sampaikan, alasan yang selanjutnya yaitu kita bisa mengenalkan dan kita bisa menarik para followers kita di Instagram, Facebook, dan sosial media lain untuk dapat menumbuhkan kesadaran berliterasinya. Jadi seperti yang tadi Teteh juga sampaikan, membaca itu sangat penting. Membaca merupakan jendela dunia, tadi kata Bapak Kades. Dan menurut saya, kita sebagai generasi muda itu berperan penting dalam meningkatkan minat baca masyarakat. Terutama saya sendiri adalah pustakawan di SMA,
saya sangat mengapresiasi sekali kegiatan yang Perpus Desa Insan Kamil ini jalankan gitu, karena sangat banyak manfaatnya. Dan menurut Teh Tiara sendiri nih ya, Perpus Desa Insan Kamil ini seperti apa? Kalau menurut saya pribadi, Perpus Desa Insan Kamil ini adalah perpustakaan yang aktif, yang alhamdulillah menjadi wadah bagi seluruh masyarakatnya, baik itu masyarakat dekat maupun jauh, untuk mencari informasi, belajar, dan juga tempat rekreasi. Seperti yang saya lihat ini gedungnya strategis karena berada di tengah-tengah pemukiman warga. Lalu jumlah koleksi di dalamnya juga beragam dari berbagai subjek, sehingga bisa digunakan oleh masyarakat dari berbagai profesi, baik itu anak-anak, remaja, dan juga para pengusaha dan lain sebagainya. Lalu saya juga sangat berterima kasih atas adanya program ini. Mudah-mudahan dapat meningkatkan kesadaran membaca bagi seluruh masyarakat Sukaraja khususnya, dan umumnya bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir, Teh Amel. Ya, kenapa nama saya Amel Rasyada? Saya seorang mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi, kebetulan jurusan akuntansi. Kenapa saya tertarik untuk mengikuti lomba ini sih? Sebenarnya juga salah satu rekomendasi dari teman saya yang sangat optimis untuk saya mengikuti lomba ini. Dan benar juga tadi kata Teh Tiara, karena untuk lomba ini tuh cukup mudah, karena kayak kita tinggal posting foto dengan buku yang kita baca, terus kita juga share apa sih hasil dari kita baca. Dan alhamdulillah ketika saya memposting itu di Instagram, komentar dari teman-teman itu juga cukup positif. Dan untuk tanggapan atau pendapat dari Perpus Desa Insan Kamil sendiri sih, menurut saya cukup nyaman perpustakaannya, referensi buku bacaan juga cukup banyak. Dan Sekarang kita berlanjut untuk membahas judul buku yang kalian baca ini menuliskan tentang apa sih, dan pengalaman apa saja yang kalian dapat setelah membaca buku ini. Dimulai dari Teh dulu. Baik, kemarin saya mendapat kesempatan untuk meminjam buku, dan yang saya ambil ini tentang konseling psikologi. Nah, kenapa saya mengambil tentang buku ini? Yang pertama adalah saya ini sangat excited dengan dunia kesehatan, dan akhir-akhir ini saya merasa istilah-istilah psikologi yang dulu nggak pernah saya dengar sekarang jadi tidak asing di telinga saya. Terus saya merasa ketika membaca buku ini saya mendapat dua benefit. Yang pertama untuk diri saya sendiri, dan yang kedua untuk orang lain. Kebetulan di buku ini kan lebih tentang konselingnya ya. Jadi bagaimana saya bisa menjadi konseling yang baik untuk teman-teman saya atau orang-orang lain yang membutuhkan, seperti itu. Nah, untuk pengalaman ya Teh, pengalaman tentang psikologi ya. Kebetulan kan saya ini bidan. Waktu itu saya pernah mendapatkan seorang pasien yang mengalami gangguan psikologis. Itu namanya postpartum baby blues. Postpartum baby blues itu adalah gangguan psikologis yang dia tuh tidak menerima kehadiran anaknya. Jadi ketika dia sudah lahir, dia tuh gak senang kalau anaknya nangis, gak mau ngurus anaknya, sampai keluarganya tuh bingung. Dari situ saya penasaran, apa sih penyebabnya, gimana sih cara mengatasinya, terus solusinya tuh apa sih. Akhirnya di situ saya belajar psikologi juga, karena memang bukan dari kasus itu aja. Sekarang kan kayak sering banget kita dengar anxiety disorder, terus bipolar, dan masalah lainnya. Tiara sendiri. Kalau saya pribadi, buku yang tertarik saya baca ketika kemarin saya berkunjung ke Perpus Desa Insan Kamil, yaitu Agar Waktu Anda Lebih Bermakna. Kenapa saya mengambil buku ini? Karena seperti yang kita ketahui, waktu adalah hal yang paling penting yang kita miliki. Namun seringkali kita sebagai manusia tidak menyadari dan tidak memaksimalkan waktu kita secara baik. Jadi kemarin ketika saya melihat buku ini, saya langsung tertarik untuk membaca, karena dari judulnya saja sudah mencakup apa isinya, yaitu Agar Waktu Anda Lebih Bermakna. Nah, saya mengambil buku ini karena saya pribadi ingin waktu yang saya miliki ini menjadi waktu yang bermakna, diisi dengan hal-hal yang positif, dan tentunya lebih maksimal lagi dalam mengoptimalkan penggunaan waktu. Lalu tadi pengalaman Ya. pengalaman yang saya dapatkan ketika saya
ini, mungkin saya bisa mengisi waktu saya dengan lebih baik lagi dari sebelumnya, sehingga ketika saya mengisi waktu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat atau tidak ada manfaatnya, saya langsung teringat buku ini. Jadi di buku ini kita diberitahu secara rinci bagaimana cara-cara kita dalam mengelola waktu dan bagaimana cara kita dalam memanfaatkan waktu yang kita masih miliki ini secara efektif. Jadi ketika saya di rumah mengisi waktu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, saya langsung teringat buku ini, Bu, dan juga langsung mengaplikasikan sedikit banyak yang ada dari buku ini satu persatu. Selain itu, buku ini juga disertai dengan kisah-kisah para ulama terdahulu. Jadi contoh-contoh yang ada di dalam buku ini sangat ringan dan sangat mudah untuk dapat dipahami dan diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang terakhir Teh Amel? Kalau dari Amel sendiri sih memilih meminjam buku sebuah seni untuk bersikap bodo amat, karena ketika menemukan buku ini di deretan di perpustakaan tuh ngerasa kok buku ini tuh unik gitu, sebuah sikap bodo amat kok ada seninya gitu kan. Jadi terheran-heran lah, dan akhirnya meminjam buku ini. Ketika dibaca, oh ternyata memang sesuai dengan apa pengalaman saya gitu ya, bahwasannya ketika kita ingin bersikap bodo amat itu nggak mudah, karena ternyata ketika kita ingin bersikap bodo amat itu ada hal-hal yang harus kita pilih. Dalam artian bersikap bodo amat ini bukan berarti kita harus acuh. Jadi bersikap bodo amat di sini adalah kita memilih mana yang harus kita pedulikan dengan mana yang seharusnya tidak kita pedulikan. Karena ketika kita memperdulikan sesuatu yang hal yang tidak berpengaruh ke hidup kita gitu kan, itu hanya membuang-buang waktu untuk kita. Jadi dari buku ini saya bisa lebih memilih nih, mana sih yang harus mendapatkan prioritas atau kepedulian dari diri saya. Terakhir Pak Kades, kira-kira pesan apa yang bisa diambil dari kegiatan ini? Terima kasih Teh Eni. Setelah kita mendengar bagaimana pernyataan daripada para finalis ini, ternyata cukup membanggakan kita semua tentunya ini. Dan pesan yang kami ambil ini tentunya sangat luar biasa, sehingga bagi kami tentunya perpustakaan ini tidaklah pesimis. Justru ini akan menjadi harapan bagi kami. Insya Allah ke depan perpustakaan di desa kita akan lebih bermasyarakat lagi, dicintai oleh masyarakat, dan perpustakaan akan menjadi inspirasi buat seluruh masyarakat Desa Sukaraja. Dan kemudian terus terang saja dari apa yang telah muncul di depan saya ini sendiri, tadi disampaikan oleh Teh Eni sampai sejauh mana tentang dukungan pemerintah desa terhadap perpustakaan ini sendiri. Salah satunya saja misalnya dengan perlombaan buku Jenik ini sendiri mengilhami kami sebagai pemerintah desa. Saya ingin nantinya akan kita bawa ke rapat pemerintahan desa tentunya dengan BPD, bahwa yang menjadi finalis ini ataupun yang menjadi juara, terutama khususnya karena ini tentunya ada dari desa-desa lain, tapi karena ini kita sifatnya adalah terbuka, kami tidak akan memandang hal tersebut. Finalis ini akan dijadikan oleh kita pemerintah desa sebagai duta perpustakaan ke wilayah-wilayah, kalaupun siap. Dan tentunya ini akan kami dukung dengan fasilitas semampu pemerintah Desa Sukaraja. Kalaupun ini sebuah penghargaan dari pemerintah desa kepada finalis, karena yakin dari buku itu sendiri ada terbersit di dalam benak teman-teman finalis bagaimana mengimplementasikan dari apa yang kita baca hari ini untuk bisa benar-benar apa yang disukai oleh kita menjadi disukai juga oleh masyarakat luas. Insya Allah siap untuk menjadi duta pemerintah Desa Sukaraja.
dan nanti kami akan masukkan kepada program perpustakaan. Tentunya ini adalah untuk kepentingan pemerintahan Desa Sukaraja, khususnya di bidang minat baca di perpustakaan yang kita miliki. Mungkin Teh Eni gambaran singkat dari pesan yang kami dapat dari kegiatan ini. Oke, terima kasih Pak Kades. Sama-sama. Bu Indri, tadi belum sempat saya tanyakan, kira-kira berapa jumlah warga masyarakat yang ikut lomba buku jadi ini? Sebenarnya untuk peserta ini kemarin kita batasi hanya 50 peserta, dan alhamdulillah dari 50 peserta itu kita saring lagi melihat dari postingan dan buku yang mereka baca, kita saring lagi menjadi 20 peserta, dan alhamdulillah dari 20 peserta itu muncullah 3 finalis yang ada di depan kita ini. Mungkin itu saja. Luar biasa ya, ternyata kegiatan ini bisa menginspirasi warga masyarakat untuk meningkatkan minat bacanya dan juga menjadikan perpustakaan sebagai salah satu yang paling diminati. Semoga partisipasi para finalis buku jadi ini bisa memotivasi atau menginspirasi masyarakat warga Desa Sukaraja untuk lebih tertarik dengan membaca. Oke Books Lover, tentunya pada penasaran kan siapa pemenang juara 1, 2, dan 3 lomba buku jadi ini? Kepada Ibu Kepala Perpus Desa Kamil, boleh Bu diumumkan hasil lomba buku jadi ini? Baik, terima kasih Teh Eni. Hasil dari lomba buku Janik ini yaitu kita ambil dari bukan hanya dari like, dari komen, tapi juga dari postingan, kemudian juga dari kriteria, semua kriteria yang sudah kita cantumkan ya di brosur itu. Nah, untuk juara ketiga dalam perlombaan buku Janik ini yaitu memperoleh 148 poin diraih oleh Teteh Karisma Putri. Kemudian untuk juara keduanya dengan total poin 453 diraih oleh Tiara Marisni. Kemudian untuk juara pertamanya yaitu diraih oleh Teteh Amelia dengan total poin 564. Bapak Kepala Desa, silakan menyerahkan penghargaan kepada para pemenang finalis lomba. Ilmu adalah sumber kekuatan, bukan ketakutan, dan jadikan buku untuk menatap dunia. Salam literasi.